Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Sumarwati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah fonologi yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Dan yang saya hormati teman-teman semua yang sudah mau memberikan waktunya untuk memperhatikan presentasi dari kami. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai transkripsi fonetis dari teks berita. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya, Aisyah Farhaini Putri dengan NIM 01. Saya Mazaluna Diazuri Ratmaningtyas dengan NIM 69. Dan saya Delia Istiqomah dengan NIM 89. Baik, yang pertama kami akan menyampaikan mengenai apa itu transkripsi fonetis. Jadi, transkripsi fonetis adalah cara menuliskan bunyi bahasa dengan simbol-simbol fonetik yang berguna untuk merepresentasikan pengucapan secara tepat. Transkripsi ini umumnya menggunakan simbol dan tanda diakritik untuk menggambarkan bentuk bunyi yang diucapkan secara fonetis. Nah, tujuan dari transkripsi ini adalah teks tertulis dapat direalisasikan secara lisan sebagaimana penutur aslinya. Selanjutnya yaitu simbol transkripsi fonetis. Yang pertama ada garis miring 1, kemudian diikuti spasi dan garis miring 1 lagi sebagai penanda simbol fonem. Yang kedua kurung siku sebagai penanda simbol fona. Yang ketiga ada tanda pagar sebagai jeda antar kalimat. Kemudian yang keempat ada garis miring 2 sebagai jeda antar frasa atau kelompok kata. Kemudian yang kelima ada garis miring 1 sebagai jeda antar frasa, dan yang keenam ada simbol tambah sebagai jeda antar suku kata. Kemudian untuk simbol nadanya sendiri ada 3. Yang pertama yaitu panah lurus atau datar sebagai penanda nada datar, kemudian panah melengkung ke atas sebagai nada tinggi, dan panah melengkung ke bawah sebagai nada rendah. Transkripsi yang pertama yaitu diawali dengan kurung siku sebagai penanda simbol fona, kemudian tanda pagar sebagai jeda antar kalimat, kemudian kata po yang e-nya disimbolkan dengan huruf e terbalik, kemudian simbol tambah sebagai jeda antar suku kata, kemudian kata rem yang e-nya disimbolkan dengan huruf e terbalik, kemudian simbol tambah sebagai simbol jeda antar suku kata, kemudian kata pu, kemudian simbol tambah sebagai jeda antar suku kata, kemudian wan, kemudian garis miring 1 sebagai jeda antar kata, kemudian huruf i, karena di sini i-nya i kuat maka disimbolkan dengan huruf i kecil, kemudian jeda antar suku kata, kemudian kata tu, lalu diikuti garis miring 2 sebagai jeda antar frasa, kemudian kata sa ditambah simbol jeda antar suku kata, kemudian ngat dan ng-nya disimbolkan dengan huruf n memiliki garis lengkung di bawah, kemudian garis miring 1 sebagai jeda antar kata, kemudian kata pan, kemudian simbol tambah sebagai jeda antar suku kata, kemudian kata dai, karena di sini a bertemu dengan i maka transkripsinya berbunyi ay, pandai. Kemudian diakhiri dengan simbol pagar sebagai jeda antar kalimat, lalu disimbolkan dengan panah datar, dan tidak lupa ditutup dengan kurung siku sebagai simbol penanda fona. Transkripsi fonetis yang versi kedua. Yang pertama diawali dengan kurung siku sebagai penanda simbol fona, kemudian tanda pagar sebagai jeda antar kalimat, kata pe yang e-nya disimbolkan dengan huruf e terbalik, kemudian simbol tambah sebagai jeda antar suku kata, kata rem yang e-nya disimbolkan dengan huruf e terbalik, kemudian tanda tambah sebagai jeda antar suku kata, kemudian kata pu, kemudian simbol tambah sebagai jeda antar suku kata, kemudian kata wan, lalu garis miring 1 sebagai simbol jeda antar kata, lalu kata i yang di sini disimbolkan dengan huruf i kecil karena di sini i dilafalkan dengan kuat, kemudian tanda tambah sebagai jeda antar suku kata, kemudian kata tu, lalu garis miring 2 sebagai jeda antar frasa, lalu kata sa, kemudian simbol tambah sebagai jeda antar suku kata, kemudian kata ngat
yang NG-nya disimbolkan dengan huruf N memiliki garis lengkung di bawah, kemudian garis miring 1 sebagai jeda antar kata, kemudian kata pan, kemudian simbol tambah sebagai jeda antar suku kata, kemudian kata dai sebagai transkripsi dari kata DAI. Karena di sini A bertemu dengan I, maka penggantinya adalah huruf A dan Y. Kemudian simbol pagar sebagai jeda antar kalimat, lalu panah melengkung ke bawah karena di sini nadanya rendah, dan diakhiri dengan kurung siku. Selanjutnya yaitu adalah penambahan konsonan. Yang pertama, kata berakhiran U plus an akan ada penambahan konsonan W. Misalnya, satu menjadi satuan. Yang kedua, kata berakhiran I plus an akan ada penambahan konsonan Y. Misalnya, hari menjadi harian. Yang ketiga, kata berakhiran A plus ke an akan ada penambahan konsonan glotal. Misalnya, manusia menjadi kemanusiaan. Yang keempat, kata berakhiran vokal ganda akan ada penambahan konsonan glotal. Misalnya, saat menjadi saat, koordinasi menjadi koordinasi. Sebagai contoh, kelompok kami mengambil teks berita dengan judul Mendagri minta Pemda fokus tingkatkan kualitas SDM dengan kalimat yang pertama yaitu Tito mengingatkan agar Pemda tidak hanya bergantung pada sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalimat yang kedua yaitu menurutnya syarat menjadi negara maju dan dominan adalah memiliki SDM unggul, sehat, terampil, dan produktif. Lalu kalimat yang ketiga yaitu sebaliknya, negara seperti Singapura hanya bisa bertahan lewat kualitas SDM meski wilayahnya kecil dan minim SDA. Transkripsi fonetis dari berita kalimat pertama. Tito mengingatkan agar Pemda tidak hanya bergantung pada sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Transkripsinya diawali dengan kurung siku sebagai simbol penanda fona, kemudian diikuti tanda pagar sebagai simbol jeda antar kalimat. Kata ti yang i-nya disimbolkan dengan i kecil karena i di sini merupakan i kuat. Kemudian simbol tambah sebagai jeda antar suku kata. Kemudian kata to yang o-nya disimbolkan dengan o biasa karena di sini o-nya merupakan o bulat. Kemudian garis miring 1 sebagai jeda antar kata. Kata me yang e-nya disimbolkan dengan huruf e terbalik. Kemudian simbol tambah sebagai jeda antar suku kata. Kemudian kata ngi yang nk-nya disimbolkan dengan huruf n memiliki lengkung di bawah dan i-nya i kecil karena i di sini i kuat. Kemudian simbol tambah sebagai jeda antar suku kata. Kata ngat yang nk-nya disimbolkan dengan huruf n memiliki lengkung ngat. Kemudian simbol tambah sebagai jeda antar suku kata dan kata kan. Kemudian ada garis miring 2 sebagai penjeda antar frasa. Kemudian kata a. Kemudian simbol tambah sebagai jeda antar suku kata. Kemudian kata gar. Kemudian garis miring 1 sebagai jeda antar kata. Kemudian kata pem yang o-nya disimbolkan dengan huruf 3 terbalik. Kemudian simbol tambah sebagai jeda antar suku kata. Kata da. Kemudian garis miring 1 sebagai jeda antar kata. Kemudian kata ti yang i-nya disimbolkan dengan huruf i kecil karena i kuat. Kemudian simbol tambah sebagai jeda antar suku kata. Kemudian kata da yang k-nya diakhiri dengan huruf glotal yang disimbolkan dengan tanda tanya. Kemudian garis miring 1 sebagai jeda antar kata. Kemudian kata h. Kemudian simbol tambah sebagai jeda antar suku kata. Kemudian katanya yang ny disimbolkan dengan huruf n memiliki garis di atasnya. Kemudian garis miring 1 sebagai jeda antar kata. Kata ber yang or-nya disimbolkan dengan huruf e terbalik. Kemudian simbol tambah sebagai jeda antar suku kata. Kata gan. Kemudian simbol tambah sebagai jeda antar suku kata. Lalu kata tung yang u-nya disimbolkan dengan huruf u besar karena di sini u-nya melemah. Kemudian nk disimbolkan dengan huruf n memiliki garis lengkung di bawah. Kemudian garis miring 1 sebagai jeda antar kata.
kemudian kata pa, kemudian simbol tambah sebagai jeda antar suku kata da, lalu garis miring 1 sebagai jeda antar kata, kemudian kata sum, kemudian simbol tambah sebagai jeda antar suku kata, kemudian kata ber yang e-nya disimbolkan dengan huruf e terbalik, kemudian garis miring 1 sebagai jeda antar kata, kemudian kata da, lalu diikuti simbol tambah sebagai jeda antar suku kata, kemudian kata ya, garis miring 1 sebagai simbol jeda antar kata, kemudian huruf a, kemudian simbol tambah sebagai jeda antar suku kata, kemudian kata lam, lalu garis miring 2 sebagai jeda antar frasa, kemudian kata un, kemudian simbol tambah sebagai jeda antar suku kata, kemudian kata tuk yang k di akhir kata dikelambangkan dengan huruf glotal, kemudian garis miring 1 sebagai jeda antar kata, kata me yang e-nya disimbolkan dengan huruf e terbalik, kemudian simbol tambah sebagai jeda antar suku kata, kemudian kata ning yang i-nya disimbolkan dengan huruf i kecil karena di sini i kuat, dan kata ng disimbolkan dengan huruf n memiliki garis lengkung di bawah. Lalu ada simbol tambah sebagai jeda antar suku kata, lalu ada kata kat, kemudian simbol tambah sebagai jeda antar suku kata, kemudian kata kan, lalu ada garis miring 1 sebagai jeda antar kata, kemudian kata ke yang e-nya disimbolkan dengan huruf e terbalik, kemudian simbol tambah sebagai jeda antar suku kata, lalu huruf se yang e-nya lagi-lagi disimbolkan dengan huruf e terbalik, kemudian tanda tambah sebagai jeda antar suku kata, kemudian kata jah, di sini h disimbolkan dengan h kecil karena di sini h kuat, kemudian simbol tambah sebagai jeda antar suku kata, kemudian kata te yang e-nya disimbolkan dengan huruf e terbalik, kemudian di sini ada kata ra yang memiliki tambahan glotal karena kata sesudahnya adalah berimbuhan an dan sebelumnya adalah huruf vokal, maka memiliki tambahan glotal. Kemudian simbol tambah sebagai jeda antar suku kata dan kata an. Kemudian garis miring 1 sebagai jeda antar kata, kemudian kata ma, kemudian simbol tambah sebagai jeda antar suku kata, kemudian ada kata sya yang sy-nya disimbolkan dengan huruf s memiliki garis kecil di atasnya, kemudian simbol tambah sebagai jeda antar suku kata, kemudian kata ra, tanda tambah sebagai jeda antar suku kata dan kat, kemudian diakhiri dengan simbol pagar sebagai jeda kalimat, lalu tidak lupa dengan simbol panah datar memiliki artian bahwa intonasi dari kalimat tersebut adalah datar, dan diakhiri dengan kurung siku. Lalu untuk kalimat selanjutnya adalah menurutnya syarat menjadi negara maju dan dominan adalah memiliki sumber daya manusia unggul, sehat, terampil, dan produktif. Transkripsi fonetis dari kalimat ini diawali dengan simbol fona yaitu kurung siku yang menandakan awal dari transkripsinya. Lalu ada simbol pagar digunakan sebagai jeda antar kalimat. Me, pada kata me ini huruf e menggunakan simbol seperti huruf e terbalik, seperti pada kata emas, ditambah nu, ditambah perut. Huruf O menggunakan huruf simbol O besar yang menandakan U lemah, ditambahnya huruf NY pada katanya diubah menjadi simbol N dengan garis di atasnya, lalu dipisah dengan garis miring 2 yang menandakan jeda antar frasa. Lalu sya, huruf SY pada kata sya diubah menjadi simbol S dengan garis di atasnya, lalu ditambah rat, lalu dipisah dengan garis miring men. E pada kata men diubah menjadi simbol seperti E terbalik, ditambah ja, ditambah di, lalu dipisah dengan garis miring. Ne, huruf E diubah menjadi simbol E seperti E terbalik, ditambah ga, ditambah ra, lalu dipisah dengan garis miring ma, ditambah ju, dipisah dengan garis miring dan, lalu dipisah garis miring do, ditambah mi, ditambah nan, dipisah dengan garis miring 2 sebagai jeda antar frasa.
A ditambah da ditambah lah dipisah dengan garis miring 2 sebagai jeda antar frasa, lalu pada kata me diubah menjadi simbol seperti terbalik, ditambah mi ditambah li ditambah ki dipisah garis miring sum ditambah ber diubah menjadi simbol terbalik, lalu dipisah dengan garis miring da ditambah ya dipisah garis miring ma ditambah nu ditambah si ditambah ya. Pada kata manusia ada penambahan konsonan y karena berakhiran vokal i ditambah an, lalu dipisah dengan garis miring 2 huruf ng pada kata diubah menjadi simbol n dengan ekor panjang ditambah gul dipisah dengan garis miring 2 sebagai simbol jeda antar frasa, c ditambah hat dipisah garis miring 2 sebagai simbol jeda antar frasa, huruf diubah menjadi simbol seperti terbalik, ditambah ram ditambah pil. I pada kata pil diubah menjadi i besar atau i lemah karena i di sini berada di tengah suku kata, dipisah garis miring 2 sebagai simbol jeda antar frasa, dan dipisah garis miring pro ditambah duk. K pada kata duk diubah menjadi glotal karena k pada kata ini berada di akhir suku kata, ditambah tif. I pada kata tif diubah menjadi simbol i besar karena berada di tengah suku kata, lalu tanda pagar sebagai simbol jeda antar frasa kalimat, dan kalimat ini menggunakan simbol panah datar yang artinya kalimat ini diucapkan menggunakan nada datar, dan diakhiri dengan simbol kurung siku sebagai penanda simbol fona di akhir kalimat. Kalimat yang ketiga berupa sebaliknya, negara seperti Singapura hanya bisa bertahan lewat kualitas sumber daya manusia meski wilayahnya kecil dan minim sumber daya alam. Selanjutnya, transkripsi fonetisnya. Yang pertama menggunakan kurung siku sebagai tanda fonem, selanjutnya menggunakan tanda pagar sebagai awalan dari kalimat. Selanjutnya S, O, S-nya kuat, O lemah, plus tanda plus sebagai pemisah antar suku, B, A, keduanya kuat, plus L, I, K, L lemah, I kuat, K kuat, plus N, Y, A, N, Y lemah, A kuat. Selanjutnya ada garis miring 2 sebagai pemisah antar frasa. N, O, N lemah, O lemah, plus G, A keduanya kuat, plus R, A keduanya kuat. Selanjutnya ada garis miring 1 sebagai jeda antar kata. S, O, S kuat, O lemah, plus P, O, R, P kuat, O lemah, R kuat, plus T, I, T kuat, I kuat. Selanjutnya ada garis miring 1 sebagai jeda antar kata. S, I, keduanya kuat, plus N, G lemah, plus A kuat, plus P, U keduanya kuat, plus R, A keduanya kuat. Selanjutnya ada garis miring 2 sebagai jeda antar frasa. H, A, H lemah, A kuat, plus N, Y lemah, A kuat. Selanjutnya ada garis miring 1 sebagai jeda antar kata. B, I keduanya kuat, plus S, A keduanya kuat. Selanjutnya ada garis miring 1 sebagai jeda antar kata. B, O, R, B kuat, O lemah, R kuat, plus T, A keduanya kuat, plus H, A, N, H lemah, A kuat, N lemah. Selanjutnya ada garis miring 2 sebagai jeda antar frasa. L, O, L lemah, O lemah, plus W, A, T, W lemah, A kuat, T lemah. Garis miring 1, K, W, A, K kuat, W lemah, A kuat, plus
L I L lemah I kuat plus T A S T lemah A kuat S kuat. Garis miring 1 S U M S kuat U kuat M lemah plus B O R B kuat O lemah R kuat garis miring 1 D A D kuat A kuat plus Y A Y lemah A kuat garis miring 1 M A M lemah A kuat plus N U N lemah U kuat plus S I S lemah I kuat plus Y A Y lemah A kuat garis miring 2 sebagai jeda antar frasa. M O M lemah O lemah plus S K I S kuat K kuat I kuat garis miring 1 W I W lemah I kuat plus L A L lemah A kuat plus Y A H I lemah A kuat A lemah plus N Y A N Y lemah A kuat garis miring 1 K O K kuat O lemah plus C I L C kuat I kuat L lemah. Selanjutnya ada jeda antar frasa. D A N D kuat A kuat N lemah plus M I M lemah I kuat plus N I M N lemah I kuat M kuat garis miring 1 S U M S kuat U kuat M lemah plus B O R B kuat O lemah R kuat garis miring 1 D A D kuat A kuat plus Y A Y lemah A kuat garis miring 1 A plus L A M L lemah A kuat M lemah. Selanjutnya ada tanda pagar sebagai akhiran dari kalimat dan ada tanda kurung siku. Pada slide ini adalah referensi berita yang kami gunakan sebagai bahan untuk transkripsi fonetis. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.